Luka, kita tuh lagi ada di daerah atau Jalan Garuda nih. Sepanjang jalan ini Luka. Panjang banget. Ini banyak sampai banget. Sampai bisa lihat akhirnya. Oh benar, Iya, benar terlalu Bu panjang. Dian ya. Ini di sepanjang jalan ini banyak banget yang jualan pempek nih. Ini pempek, ini pempek. Di seberang sana banyak banget pempek. Iya, banyak banget. Kita sambil jalan, Siap. karena aku mau nunjukin Budis, di antara penjual pempek ini nyelip satu penjual soto mie Bogor. Nah, soto mie Pak Kumis yang jualan di Bilangan Kemayoran ini katanya sih punya risol yang super istimewa. Wih, kayak mana tuh ya? Aku lapar banget. Di mana tuh warung itu? Weh, sini dong ganteng. Maaf ya. Sini Bang Bule ganteng. Di sini Budis ya, ini dia nih. Ibu, boleh nggak kasih lihat Ibu? Di sini ada yang spesial ya Budis ya. Nih, coba kasih lihat. Panjang banget itu. Panjang banget Budis ya. Panjang kan? Pernah ngeliat yang sepanjang ini? Enggak pernah. Ini namanya tahu apa? Risol. Risol. Ya. Tapi normalnya kecil gini. Oh iya, oh kecil banget ya Budis segini ya. Kenapa panjang gitu? Ya kan, ini ya sekitar mungkin 25 cm sampai 30 cm ya Budis ya. Tuh kan, benar Foodies, risol yang biasanya punya panjang cuma sekitar 5-10 cm, di sini mah bisa sampai 30 cm. Coba, wadidaw. Wangi ini emang Wangi apa? wangi. Kaldu bawang goreng. Iya. Dan Iya. daging juga, karena banyak banget daging. Banyak banget. Real deh, emang porsi normalnya segini nih Foodies, dan bukan dibanyakin mie atau sayur-sayurannya aja, dagingnya juga berlimpah. Nah, buat kamu yang biasa makan gak diaduk, kayaknya mau gak mau kali ini harus masuk ke tim makan diaduk deh Foodies. Karena nikmatnya makan soto mie Bogor ya setelah diaduk dong ya. Wow. Wow. Oke, pertama cairnya emang enak banget. Ya, Ini kuahnya enak penting banget. ya. Iya. Ini kaldunya ya Budis ya. Kayak yang Luka bilang, enak banget karena dia tuh kaldunya gurih. Iya. Berasa banget kaldu dagingnya gitu ya. Terus tadi kata Luka juga bilang ada sedikit pedas sedikit aja ya. Sedikit aja karena itu buat ngasih rasa seger gitu Iya, Luka dan ya. biar mulut kita bangun tidur. Bangun tidur bener Ini banget. lah kayak introduksi untuk rasanya yang enak banget. Setuju. Nah, karena kuahnya ini tuh sebenarnya hasil rebusan daging yang udah direbus sampai 2 jam, jadi rasa kaldunya emang cukup tebal Foodies. Disusul sama rasa rempahnya yang pekat, jadi kasih aftertaste yang nyegerin banget di mulut. Raos pisan. Luka aduk coba bawahnya. Ini kan namanya soto mie, di bawahnya ada mie Luka. Coba kamu ambil. Maaf, aku udah makan daging terlalu enak. Oke, nggak apa-apa. Nggak bisa sabar. Nggak bisa. Oh, dagingnya enak banget. Wow. Dagingnya empuk ya. Terus? Empuk. Dimakan bareng sama mie-nya Luka. Itu emang match banget. Kawin banget kalau kata anak sini Luka. Pas makan daging dan semua isinya berbarengan, aduh hai, lidah kok ya berdansa-dansa karena kesenengan nih Foodies. Sensasi teksturnya itu komplit banget dalam satu suapan. Ada lembut dari mie kuning dan bihunnya, ada crunchy dari sayurannya, dan juga empuk mantap dari dagingnya. Luka setuju nggak kalau di sini potongan dagingnya, slice dagingnya tuh tebal-tebal gede-gede? Iya. Nih ya Foodies ya, kayak aku nih sekarang nih dapat ini masih satu potongan loh Foodies segini gedenya. Slice-nya emang cukup gede. Biar kita rasa kita emang lagi benar-benar makan ya. Betul. Tapi gak terlalu gede, jadi kita masih bisa nikmatin rasanya. Jadi nggak susah juga makannya. Iya, Luka karena ya. daging sapi kalau terlalu gede emang susah banget lah. Benar. Wah, kalau kayak begini nih ya, satu porsi kayaknya bisa buat sharing 2 orang gak sih? Tapi kalau mau ngabisin sendiri, dijamin bisa kenyang sampai makan malam sih. Lembut. Ya kan? Oh, luar biasa. Kita bisa rasa kayak roti sedikit. Bener. Kayak roti tapi di dalam cair. Jadi rasanya melting di dalam mulut kita. Ini benar. Duh, tapi masih penasaran deh nih buat cobain risol versi garing yang belum kecelup sama kuah sotonya. Sekriuk apa sih? Oh, caranya gitu. Langsung kita gigit.
Jadi dalamnya dia bukan bihun atau kosongan ya foodies. Dia ada apa? Coba Ini kita lihat wortel. wortel ya. Dan dia luarnya crunchy, dalamnya masih empuk ya. Iya, bisa lihat. Sini crunchy, yang putih masih lembut, Iya. dan di dalam wortel. Hihi, bisa buat cemilan gitu ya foodies. Dan sebenarnya nih satu risol utuh ini bisa buat 3 porsi soto loh foodies. Nah ini nih karena ukuran risolnya berbeda ya foodies, jadi spesial nih. Kulit risolnya juga dibikin cukup tebal biar isiannya nggak gampang jebol pas digoreng tuh foodies. Kita kasih tahu ya foodies ya. Ini tuh ada di Jalan Garuda, daerah Kemayoran, Jakarta Pusat. Namanya Soto Mie Bogor Pak Kumis. Pak Kumis ya. Jangan sampai salah tempat ya foodies. Tapi yang punya warung ini nggak ada kumis. Tapi nggak apa-apa. Oh, benar. Masuk Pak Kumis nggak apa-apa. Jangan apa-apa. bingung kalau masuk ke sini nggak ada kumis nggak apa-apa. Yang penting makanannya enak. Makanannya enak banget. Nah, kalau masih bingung juga Muka gimana nih? Kan di sini foodies. Nah, ada scan barcode di sini Iya. ya foodies ya. So foodies, ini dia nih yang namanya makan receh, Menu receh, tapi rasa gak gorecehan.